Oke, jadi pada saat ini kita akan membahas tentang analisis klaster, ya. Jadi sebelumnya kita membahas analisis faktor, ya. Di analisis faktor, ya, di sana kita memfaktorkan variabel, gitu ya. Jadi beberapa variabel di sana berkumpul dalam satu faktor, gitu kan, ya. Nah, dalam analisis klaster yang kita kumpulkan bukan variabel, ya, yang kita kumpulkan adalah objek atau respondennya atau objeknya, gitu ya, atau barisnya. Kalau kemarin kolomnya kan, ya, kalau sekarang barisnya, gitu ya, atau objek. Nah, jadi di sini uh, dalam analisis klaster ini kita akan mengumpulkan objek-objek yang mirip, ya, atau mengelompokkan objek-objek yang mirip, ya, atau mengklasterkan objek-objek yang mirip seperti itu, ya. Kalau kemarin analisis faktor mengumpulkan variabel-variabel yang berkorelasi, gitu kan, bukan mirip istilahnya, ya, ada hubungan linear, gitu ya. Kalau ini bukan hubungan linear, ya, tapi dia mirip secara nilai, ya. Oke, kita akan lihat nanti mirip berdasarkan nilai itu bagaimana. Jadi analisis klaster ini adalah teknik analisis multivariat dengan tujuan utamanya adalah untuk mengelompokkan objek, ya. Oke, mengelompokkan objek, misalkan responden, ya. Jadi barisnya itu responden. Misalkan produk, ya, barisnya itu adalah produk atau entitas lainnya, ya, berdasarkan karakteristik yang mereka miliki. Karakteristiknya kita address dalam bentuk variabel, ya. Jadi karakteristiknya dalam bentuk variabel. Objek yang mirip dikelompokkan berdasarkan atribut atau variabel yang bernilai relatif sama, ya. Oke. Jadi kalau nilainya relatif sama, gitu ya. Eh, Misalkan Siva nilainya itu 2, 3, 4, terus Tavia menilainya itu 2, 3, 3, itu relatif sama, satuin aja seperti itu, ya. Oke. Nah, terus jika objek diplot secara geometris berdasarkan atributnya, maka objek-objek di dalam klaster yang sama akan saling berdekatan, ya. Jadi kalau misalkan kita punya A, punya si A, oh ya, punya si A menilai objek itu X1-nya itu adalah misalkan 2, yang ini X2-nya adalah 3, terus si B menilai X1-nya 2 dan menilai X2-nya itu juga 2, terus ada si C menilainya itu 7, 7, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kan dari nilai ini terlihat bahwa si A dan si B itu mirip, ya. Oke. Jadi kalau misalkan kita lihat secara geometris, diplot secara geometris, misalkan ini adalah X1 dan ini adalah X2, gitu kan, ya. Oke. Kalau misalkan si A itu 23, misalkan 23 itu di sini, ini si A, gitu ya. Si B nilainya 22, misalkan dia itu di sini, ya, ini si B, dan si C itu di sini. Sorry, betul. Si C itu 77, misalkan di sini. Gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini terlihat bahwa secara geometris, kalau misalkan nilainya relatif mirip, dia itu akan berdekatan, ya kan? Dan nilainya kalau misalkan jauh, dia itu akan, ya, terpisah jauh, gitu ya. Seperti itu, ya. Jadi maka objek-objek akan berdekatan, sedangkan antar klaster akan berjauhan. Nanti misalkan si A dan si B ini akan menjadi satu klaster, klaster pertama, ya, dan yang ini jadi klaster keduanya, gitu. Jadi di dalam klaster atau istilahnya within cluster, gitu ya, within cluster atau di dalam cluster itu dia itu saling berdekatan. Tapi between cluster atau antar cluster, gitu ya. Nah, ini dia itu saling berjauhan seperti itu, ya. Nah, itu yang dikejar oleh analisis cluster ini merupakan representasi matematis, ya, dari set variabel yang dipilih untuk membandingkan kesamaan objek. Jadi ini representasinya matematis, bukan representasi statistis, ya. Oke. Nah, jadi ini tadi yang saya sampaikan, apa bedanya analisis klaster dengan analisis faktor. Kalau analisis klaster pengelompokan didasarkan pada jarak, ya. Nah, kalau analisis faktor berdasarkan korelasi, berarti beda, ya. Jadi
dia itu dinyatakan sama karena jaraknya sama, bukan karena dia itu berasosiasi, ya. Oke. Nah, tapi kalau misalkan faktor itu karena asosiasi, ya, karena dia mempunyai hubungan, ya. Yang kalian pelajari adalah hubungan linier, ya. Oke. Nah, terus kalau analisis cluster di sini mengelompokkan responden berdasarkan tanggapan mereka terhadap beberapa variabel. Kalau yang ini, kalau analisis faktor adalah membentuk kelompok variabel kemarin kan ya, berdasarkan tanggapan beberapa responden terhadap variabel-variabel tersebut. Ya, itu bedanya antara analisis faktor dan analisis cluster. Yang unik di sini, apa bedanya dengan analisis diskriminan ya? Kalau misalkan di analisis cluster kita tidak tahu ya siapa atau apa yang termasuk dalam kelompok mana, kita tidak tahu di awal ya. Oke. Nah, kalau misalkan analisis diskriminan kita tahu di awal, bahkan itu dijadikan variabel y-nya kan ya, bahwa di dalam diskriminan ini X1, X2, X3 dia itu di kelompok apa, terus kelompok mana, kan kemarin kita belajar ya, untuk yang dua variabel kategori dan untuk yang K variabel kategori, begitu kan ya. Nah, variabel kategori itu menyatakan kelompoknya ya, seperti itu ya. Nah, jadi kalau ini analisis diskriminan sebelumnya udah diketahui ya bahwa kelompoknya itu bagaimana. Nah, kalau ini analisis cluster tidak. Lalu analisis cluster di sini eh, tidak tahu banyak tentang kelompok sebenarnya. Tapi kalau misalkan analisis diskriminan banyak banyak kelompoknya sudah tahu sebelumnya ya, pastilah kita bisa pakai dua kategori berarti kelompoknya ada dua, K kategori K-nya berapa udah tahu sebelumnya kan. Kalau ini biasanya nggak tahu ya, dari analisis cluster itu, oh ini sebenarnya terdiri dari berapa kelompok sih, kita nggak tahu ya. Nah, jadi bahkan dari analisis cluster ini ya biasanya analisis selanjutnya itu adalah analisis diskriminan ya, karena dari analisis cluster kita mengidentifikasi kelompok-kelompoknya, terus dari analisis cluster kita dapatkan kelompoknya, kita dapatkan berapa kelompoknya, tapi dalam analisis cluster tidak diketahui bagaimana karakteristik X-nya untuk setiap kelompok, itu kan ya. Tahu kelompok-kelompoknya, tahu misalkan Tavia sama Renata sama siapa, Rahma ya. Nah, misalkan itu satu kelompok, beda kelompok sama Siva misalkan ya. Nah, tapi kita nggak tahu kalau misalkan yang tiga ini adalah kelompok yang kosannya di daerah mana. Nah, seperti itu ya. Kita nggak tahu itu, tapi dia tahunya satu kelompok aja gitu kan. Ya. Nah, jadi perlu analisis lanjut. Kalau kita sudah menggunakan analisis cluster kan, biasanya dilihat berdasarkan apa? Dilihat berdasarkan nilai rata-ratanya ya. Ini nilai rata-ratanya segini, nilai rata-ratanya segini, nilai rata-ratanya segini gitu ya. Nah, tapi ya di sana ya hanya deskriptif aja. Kalau kita bawa ke lanjutnya itu ke diskriminan, kita bisa tahu bahwa sebenarnya variabel mana yang membedakan signifikan antara kelompok itu. Ya kan? Ya, kan di diskriminan seperti itu kan? Ya, yang paling membedakan itu di variabel mana gitu kan? Nah, kita bisa masukkan analisis diskriminan sebagai next analysis dari analisis cluster seperti itu ya. Nah, jadi ya justru biasanya saling mendukung gitu ya antara analisis cluster dengan analisis diskriminan ini ya. Bahkan tadi analisis dengan analisis faktor pun, analisis cluster dengan analisis faktor pun saling mendukung biasanya. Saling mendukungnya di mana? Dalam analisis cluster ada ketentuan bahwa ketentuan yang pertama itu ya, ketentuan yang pertama itu adalah jumlah sampelnya cukup ya kalau datanya dari sampel. Oke, jumlah sampelnya cukup berdasarkan apa? VIF kalau nggak salah. FIF ya. VIF. Nah, jadi di sana ada perhitungan bagaimana jumlah sampelnya cukup atau enggak ya. Nah, tapi kalau misalkan jumlah sampel apa? Saya mah bukan dari sampel, saya mah dari populasi, ya udah nggak usah pakai VIF segala, gitu ya. Tapi ada ketentuan yang keduanya,
yaitu antar variabelnya itu tidak berhubungan linear atau saling bebas. Biasanya pakai KMO, ya, oke. Nah, jadi di sana saling bebas. Nah, ketika kita KMO-nya tidak memenuhi syarat atau tidak saling bebas antar X-nya, terus gimana? Ya kan? Yang biasanya dilakukan adalah ditransformasi dulu. Bagaimana cara mentransformasinya? Transformasi yang asalnya variabel X, variabel biasa gitu ya, variabel awal menjadi prinsipal koordinat atau menjadi skor faktor. Dan yang dipetakan adalah nilai yang diklasterkan adalah nilai skor faktornya. Biasanya seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau misalkan skor faktor kurang tepat, ya, skor faktor kurang tepat. Kenapa? Karena skor faktor itu adalah pembangun X. Jadi kan maksudnya kan? Ya. Nah, yang kita inginkan, yang kita harus, kalau misalkan kita mau prinsipnya transformasi, X membangun apa? Berarti yang benar itu, yang tepat itu adalah prinsipal komponen, bukan skor faktor. Ya, jadi biasanya ada data, ya, KMO-nya tidak terpenuhi atau antar variabelnya tidak saling bebas, ya, dihitung prinsipal komponennya. Setelah dapat prinsipal komponennya, terus diklasterkan, ya. Setelah dapat klasternya, terus untuk bukan individu apa, untuk setiap karakteristik setiap klasternya menggunakan determin analisis apa tadi, bukan, ini diskriminan. Jadi PCA dulu, analisis klaster, baru diskriminan. PCA buat apa tujuannya? Buat mendapatkan tadi variabel-variabel yang saling bebas, ya. Oke, Pak, kalau misalkan kemarin kan kalian udah punya biplot tuh, udah belajar biplot, ya udah dari biplot aja ya. Kalau gitu mah mengelompokkannya beda. Kalau kelompok yang didapatkan dari biplot, ya, itu kedekatannya itu merepresentasikan kalau misalkan dia saling berasosiasi, dia dekat, ya. Kalau misalkan PC dari PC terus Anda klasterkan dihitung matrik jaraknya, itu beda lagi, ya. Bukan nanti hasilnya akan beda dengan yang Anda mengelompokkan langsung dari PC yang kemarin diplot itu, ya. Oke, karena tujuannya beda, ya. Kita lihat, ya. Nah, di sini ini contoh aplikasinya, ini bisa Anda baca. Manfaat lainnya ini reduksi data tentu gitu, ya. Karena kadang-kala kita itu punya misalkan dalam data pelanggan misalkan, ya. Data pelanggan itu banyak sekali gitu, ya. Kalau misalkan rekornya itu dari Tokopedia atau dari apa, pasti banyak sekali gitu, ya. Nah, tapi ya kita istilahnya mau fokus ke penjualan kendaraan bermotor misalkan, ya. Nah, tentu kan kita harus memilah gitu, ya, mana yang karakteristiknya adalah dia itu tertarik terhadap kendaraan bermotor gitu, ya. Dan jadi cari klaster kendaraan bermotor seperti itu, ya. Biasanya seperti itu, ya. Jadi enggak semuanya gitu, ya. Nah, misalkan seperti itu, ya. Itu untuk reduksi data. Tentu reduksi datanya itu di sini, kalau kemarin reduksi datanya dalam hal variabelnya, kalau yang ini reduksi data dalam hal objeknya seperti itu, ya. Oke. Nah, terus jadi kita bisa fokus untuk menganalisis data berdasarkan karakteristik klaster tertentu gitu, ya, dari hasil analisis klaster. Nah, lalu untuk pembuatan hipotesis, ya, misalkan kita tidak tahu nih, ya, bahwa di sini di individu yang ada di kelas ini sebenarnya itu membentuk dua klaster, ya. Nah, kita nggak tahu, pokoknya ukur aja semua, ya. Ukur apa nilai nilai mata kuliah apa, misalkan nilai mata kuliah diukur semuanya, ya. Nah, ternyata setelah diukur berbagai nilai mata kuliah, misalkan ada yang klaster yang satu itu ternyata lebih baik dalam hal mata kuliah teoretikal. Nah, klaster 2 adalah
lebih baik dalam hal mata kuliah analisis data misalnya. Nah, berarti di sini ada 2 klaster. Nah, sekarang kita akan lihat kalau misalkan kita mempunyai 2 kelompok nih, kelompok teori dan kelompok analisis misalkan ya. Nah, dari kelompok teori dan kelompok analisis itu kita ingin tahu nih, kita punya datanya misalkan yang data semuanya itu tentang data banyaknya belajar, lama tidur dan lain sebagainya, aktivitas sehari-hari gitu ya. Nah, jadi ya kita berdasarkan data-data itu apakah lama tidur yang orang teori sama orang analisis ini beda enggak? Kan itu kita kan jadi hipotesis tertentu gitu kan. Hipotesis untuk kelompok 1 dan hipotesis untuk kelompok 2. Apakah kelompok 1 rata-rata lama tidurnya sama dengan kelompok 2? Ya mungkin beda. Kalau yang analisis lebih banyak nonton TV-nya mungkin ya. Kalau yang teoritikal lebih banyak baca bukunya mungkin seperti itu ya. Ya nggak tahu lah ya. Oke, ya contohnya kalau mata kuliah yang sifatnya teoritikal itu adalah statmat ya, teos ya. Teos ya, kalau analisis yang ini ya, analisis multivariat jelas. Dulu awalnya juga analisis multivariat. Terus apa lagi? Analisis deret waktu, itu mata kuliah analisis. Ya, seperti itu ya. Oke, jadi biasanya juga dipakai untuk dasar-dasar pembuatan hipotesis ya. Oke, dari hasil klaster kita bisa menentukan 2 populasi atau 3 populasi atau nanti selanjutnya adalah ya bisa analisis analisis perbedaan rata-rata, bisa analisis perbedaan varian dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini isu umum dalam analisis klaster yang paling terkenal adalah ini bersifat deskriptif non inferensial ya. Ini matematis ya. Jadi tidak peduli distribusinya apa, tidak ya. Oke. Jadi karena dia itu non inferensial atau sifatnya deskriptif, maka yang pertama data yang akan direpresentasikan harus benar-benar merepresentasikan populasi. Makanya ada uji kecukupan sampel. Ya, karena dia itu harus benar-benar merepresentasikan populasi. Kalau misalkan masih kurang, berarti dianggapnya masih belum mewakili populasi. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi intinya harus sampelnya itu representatif, kecuali kalau misalkan datanya dari populasi ya. Kalau datanya dari populasi ya udah nggak masalah ya. Kalau datanya dari sampel baru harus dipastikan bahwa sampel yang kita dapatkan itu merepresentasikan populasi ya. Oke. Nah, sekarang Pak Dasayama, sampel yang didapatkannya juga dari hasil proses sampling ya. Kalau hasil proses sampling jelas dengan alfanya 0,5 alfanya 5% dan bound of error-nya 1% ya. Nah, apakah itu harus diuji kecukupan lagi? Nggak usah. Karena dengan alfa dan bound of error yang jelas, terus dengan teori homogenitas yang jelas, kan kalau homogen dia diacak gitu ya, sampel random acak di situ. Kalau heterogen harus dipisah-pisah dulu sehingga dapat homogen seperti itu ya. Anda mungkin udah pernah dengar ada stratified random sampling, ada cluster random sampling, ada dan lain sebagainya, banyak sekali gitu ya. Nah, jadi kalau proses samplingnya menggunakan probability sampling, sebenarnya nggak usah uji kecukupan sampel gitu ya, karena ya di sana kita udah hasil hitungan gitu ya, bahwa sampelnya itu didapatkan berdasarkan hasil perhitungan probability yang jelas gitu ya. Oke. Nah, masalahnya biasanya kita punya sampelnya tapi nggak tahu ini ya, nggak tahu apakah itu jangankan teknik samplingnya ya, ngambilnya secara probability atau non probability juga nggak tahu gitu ya. Nah, setidaknya pakailah uji kecukupan sampel tadi ya, seperti itulah. Oke. Oke, yang lainnya bisa dibaca ya. Ini akan saya banyak
next ya. Di sini oke, untuk analisis klaster ini ada beberapa yang harus kita hadapi. Yang pertama itu bagaimana? Karena tadi kita akan tujuan utama dari analisis klaster untuk menentukan struktur data yang menempatkan pengamatan yang paling mirip ke dalam kelompok. Jadi satu kelompok itu mirip gitu ya. Oke, untuk tujuan itu maka kita perlu yang namanya ukuran kemiripan, ya kan? Karena kan yang mirip-mirip mau kita kelompokkan kan, kita perlu ukuran kemiripan. Nah, setelah didapatkan ukuran kemiripannya, bagaimana membentuk klasternya, bahwa ini klaster 1, ini klaster 2, ini klaster 3, itu kan yang dari masalah selanjutnya kan ya. Nah, terus sekarang kelompok yang baik itu ada berapa? Ada 3 kah? 4 kah? Ada 5 kah? Gitu ya. Nah, itu jadi 3 hal itu yang akan masalah yang akan kita hadapi dalam penjelasan ya. Oke. Nah, jadi yang pertama tentang ukuran kemiripan. Sebenarnya ukuran kemiripan itu ada 2 macam ya. Ada ukuran korelasional, ada ukuran jarak ya. Ukuran korelasional ini sebenarnya jarang digunakan dengan nilai R yang besar menunjukkan dia itu mirip ya. Nah, miripnya dalam hal apa? Miripnya dalam hal linearitas ya. Jadi miripnya bukan dalam poinnya, tapi dalam linearitas, ya. Jadi intinya kalau misalkan nilai besar di R, nilai besar itu berarti kan menjauhi dari nol, ya kan? Dan R itu atau korelasi itu dari 0 sampai 1 kan, ya. Oke, terlepas dari negatif positifnya ya. Oke, kalau kita erat tidak erat itu kan hubungannya dengan mutlak ya. Oke, jadi kalau kita mutlakan nilai R ini dari 0 sampai 1 ya. Nah, dia semakin besar berarti kan semakin mendekat ke 1 tuh. Semakin mendekat ke 1 kita anggap semakin erat hubungannya kan. Berarti ya semakin mirip lah ya. Nah, walaupun itu teh kurang tepat kalau bisa dikatakan semakin mirip. Karena sebenarnya nggak mirip ya. Miripnya itu adalah mirip kurvanya ya. Yang mirip itu adalah kurvanya ya. Misalkan di sini Bandung misalkan X1-nya itu adalah jumlah penduduk ya, jumlah penduduk, X2-nya itu adalah jumlah kendaraan, dan X3-nya itu misalkan jumlah eh, perumahan misalkan ya. Ya, yang di sini misalkan jumlah penduduknya 2 juta, terus 2 juta pas misalkan ya. Misalkan pas. Yang ini jumlah kendaraannya adalah 1 juta misalkan ya. Ini supaya gampang hitung aja ya. Terus jumlah perumahannya misalkan ada 500.000 misalkan ya. Nah, terus di sini ada Garut ya. Ada Garut misalkan jumlah penduduknya 1 juta ya. Terus jumlah ininya tadi kendaraannya 500.000 gitu ya. Terus jumlah penduduknya perumahannya ada 250.000. Nah, kalau kata korelasi ini mirip erat gitu ya. Jadi di sini Bandung itu adalah 2 kalinya Garut. Ya, kalau kata korelasi itu mempunyai mirip atau erat hubungannya gitu ya. Jadi istilah mirip itu kurang tepat kalau kita pakai untuk korelasional. Ukuran korelasional ya. Makanya di sini ukuran korelasional ini jarang sekali digunakan untuk analisis cluster. Karena yang kita lihat adalah kemiripan ya. Nah, untuk pengukuran kemiripan biasanya pakai matriks jarak ya. Ini paling sering digunakan sebagai ukuran kemiripan dengan nilai yang lebih tinggi merepresentasikan ketidakmiripan. Jadi makin tinggi nilainya dia itu makin tidak mirip. Makin mendekati 0 dia itu makin mirip gitu ya. Beda gitu ya. Kalau si korelasi mah miripnya justru jauh dari 0, kalau yang jarak mah justru miripnya itu dekat ke 0 gitu kan ya. Seperti itu ya. Kita lihat perbandingannya. Ini mirip-mirip dengan yang tadi lah ya. Oke. Nah, kalau kita misalkan mempunyai yang ini adalah objek pertama, yang ini adalah objek kedua misalkan ya.
Oke. Objek pertama kita nilai kategori satunya adalah 4, kategori duanya 6, terus 5, terus 3 misalkan. Nah, terus yang kedua menilainya sama ya, tapi dia nilainya 3, 5, 4, 2 misalkan gitu ya. Nah, yang ini ya. Nah, terus ini kasus lain ya. Kasus lain misalkan di sini 4 ya, di sini sebenarnya ini adalah 6 ya, ada di sini ya. 6 ketutup tapi ya. Oke. Nah, terus di sini ada 5, terus di sini adalah 3. Terus yang ini 1, yang ini 3, yang ini 2, yang ini 0 misalkan penilaiannya ya. Nah, mau bentuknya seperti ini ataupun seperti ini, antara lain 1 dengan lain 2, kalau bicaranya korelasi, nilainya sama-sama 1. Ya, oke. Nah, korelasi antara lain 1 dan lain 2 itu 1, karena sama persis, naiknya turunnya. Ngerti kan? Ya. Nah, kalau ada pun misalkan ini, misal ini ya, ini misal case-nya beda ya, ini adalah si A, yang ini berarti ini si A juga, yang ini si B, dan ini si C gitu ya. Oke. Nah, si C menilai kualitas pengajaran ini si A, si B, dan si C menilai kualitas pengajaran Pak Irlan ya. Si A mah karena sayang sama Pak Irlan jadi ngasihnya gede-gede gitu ya. 4, 6, terus kemampuan untuk berkomunikasi. Di sini 5, kemampuan untuk berbahasa 3 karena sering menggunakan bahasa Sunda misalkan seperti itu ya. Nah, jadi kalau ini misalkan si B ya si B turun dikit gitu ya. Nilainya tapi sama tentunya ya. Nah, kalau si C agak keki sama Pak Irlan ya, jadi dia nilainya kecil gitu, bahkan untuk bahasa 0, banyak yang nggak ngertinya ya, misalkan seperti itu ya. Nah, di sini kalau kita menggunakan tadi ukuran korelasi ya, berarti nilai korelasi antara si A dan si B itu pasti satu ya. Nah, karena dia itu mempunyai pola yang sama ya. Begitupun si A dan si A dan si C juga satu gitu ya. Padahal si A dan si T yang satu adalah yang menyukai Pak Irlan, yang satu adalah yang benci sama Pak Irlan. Kenapa dianggap sama? Gitu kan? Jadi nggak tepat kalau kita masukin ke dalam kalau kita menilai berdasarkan korelasi atau mengelompokkan berdasarkan korelasional, ya kan? Nah, jadi lebih tepatnya berdasarkan jarak. Karena kalau berdasarkan jarak, si A dan si B ini kita akan identifikasi jaraknya 1, tapi si A dan si C itu jaraknya 4, seperti itu. Ya, jadi beda kalau kita berdasarkan jarak ya. Kalau berdasarkan jarak berarti nanti dipisahkan. Oh, si A adalah kelompok yang menyukai Pak Irlan, kelompok si C adalah kelompok yang tidak menyukai Pak Irlan, seperti itu ya. Nah, jadi gitulah. Jadi di sini kita dalam membuat atau menganalisis data kita harus pastikan dulu ya, yang kita kejar itu adalah jarak atau asosiasi ya. Yang kita kejar itu jarak atau asosiasi ya. Oke. Nah, kalau misalkan kemarin urusan menghitung angka indeks ya tentu asosiasi lah ya, asosiasi antar variabel gitu ya. Oke. Nah, tapi kalau misalkan sekarang mau mengelompokkan ya nggak bisa asosiasi gitu ya, mengelompokkan responden gitu ya, ya akan lebih baik itu adalah matriks jarak, bukan matriks korelasi ya. Oke. Oke, jadi output dari B-plot itu akan berbeda dengan output dari analisis cluster. Gitu ya, karena output dari B-plot adalah asosiasi. Output dari analisis cluster adalah jarak. Seperti itu ya. Oke. Oke, di sini ukuran jarak ini udah saya sampaikan di pertemuan ketiga ya. Di refresh aja nanti baca lagi ya. Oke. Oke, ini juga udah saya sampaikan di pertemuan ketiga ya. Apa bedanya Euclidean distance? Udah kan? Ya, apa bedanya Chebyshev dan CityBlock? Oke. Oke, nah kita masuk sekarang ke bagaimana cara kerjanya si analisis cluster ya. Nah, di sini saya mencontohkan ya untuk sebanyak G objek
ya. Dan variabelnya ada dua, ada V1, ada V2 gitu ya. Oke, jadi V1 dan V2 itu variabelnya gitu ya. Kok cuma dua Pak, supaya gampang aja mendeskripsikannya ya. Oke, kok cuma sampai G Pak, supaya gampang aja gitu. Kalau kebanyakan liur kan, ya. Nah, jadi kita ya contohnya seperti ini ya. Misalkan seorang peneliti pemasaran, orang pemasaran ingin menentukan segmen pasar dalam komunitas ya, berdasarkan loyalitas terhadap merek ya. Oke. Nah, sampel kecil digunakan dari 7 responden, dipilih sebagai uji coba bagaimana analisis cluster ditetapkan. Oke. Dua ukuran, yaitu yang pertama loyalitas terhadap toko, yang kedua loyalitas terhadap merek, diukur untuk setiap responden ya pada skala 0 dan sampai dengan 10 gitu ya. Misalkan V1-nya itu saya itu misalkan di sini penjual supaya gaya penjual mobil aja ya. Ya, misalkan saya itu mempunyai showroom gitu ya. Showroom Mitsubishi misalkan ya. Berarti mereknya Mitsubishi ya. Showroomnya ya showroom punya Pak Irlan misalkan. Nah, terus ditanya responden itu. Jadi si A itu menilai ya, dia itu bagaimana loyalitas terhadap tokonya, dia itu 3. Sebenarnya ini dari 1 sampai 7 ya. 7 itu nilai maksimumnya ya. Oke, kan kalau skala itu kan kita boleh nggak harus selalu 1 sampai 5 ya. Boleh 1 sampai 7, boleh 1 sampai 10 gitu ya. Ini 7 itu nilai maksimum ya. Nah, menilai 3, oh berarti si A itu sebenarnya tidak setia sama toko Pak Irlan ini gitu ya. Nah, terus untuk mereknya yang saya jual Mitsubishi, dia menilai 2, oh berarti tidak setia juga dengan Mitsubishi. Dia itu cenderung ya kalau gak pantas, gak suka ya udah pindah ke merek lain aja gitu kan ya. Oke. Nah, tapi kalau CF, nah ini dia itu nilainya tinggi-tinggi. Dia pokoknya apapun yang dijual toko itu dia akan beli di situ gitu ya. Dan apapun jenis mobilnya pokoknya harus Mitsubishi misalnya. Nah, ya. Oke. Kan setiap orang beda-beda ya. Seleranya beda-beda ya, seperti itulah. Yang lain juga menilai seperti ini ya, ada yang 45, ada yang 66, ada yang 64. Oke. Nah, sekarang kita plot nih dalam bentuk scatter plot antara V1 dan V2 ya. Oke. A itu 3, 2. Berarti A itu kita plot dalam di sini 3, yang ini 2. Kan ya? Ini A. Oke. Yang terakhir tadi yang setia itu, oh enggak, ini sampai 10 ya ternyata ya. Oke. Berarti biasa aja, nggak ada yang benar-benar loyal. Ya. Oke. Berarti tadi cuman impian aja ya. Benar-benar loyal itu. Oke. Nah, berarti si F itu 7 lumayan. Ya. Oke. Cukup loyal gitu ya, atau loyal, nggak sangat loyal ya. Kalau sangat loyal 10 ya, loyal. Nah, jadi ya kita bikin scatter plot ya dari sini. Nah, terus supaya gampang digambarkannya, makanya V-nya ada 2. Kalau V-nya ada 3, saya juga pusing gambarinnya, apalagi 4 saya nggak bisa ya. Oke, jadi V-nya 2 aja dulu ya. Nah, jadi seperti ini kita dapat pola seperti ini atau scatter plot seperti ini ya. Nah, nanti berdasarkan scatter plot ini kita kan punya jarak antara misalkan antara E dan F gitu ya. Ada jaraknya gitu ya. Oke. Nah, jaraknya di sini berarti jarak ini dikuadratkan ditambah jarak ini dikuadratkan diakarkan gitu kan ya. Dapatlah dari E ke F. Jadi ini jaraknya kan di sini 1 ya. 1 terus dari 6 ke 7 juga 1 kuadrat tambah 1 kuadrat jadi akar 2. Akar 2 berapa? Bukan. Ini kan 1,4 sekian lah. Gak ingat juga nggak apa-apa. Ya, oke. Nah, coba yang B ya. Yang B dengan yang C ya. Yang B dengan yang C, oke. Yang ini mah tegak ya. Oke. Ya ini mah 2 jelas lah, nggak usah pakai Euclidean ya. Cuman 2 itu ya. Yang D dengan yang C 2 juga nggak seru lah.
Ya, yang pasti jaraknya seperti ini ya. Oke, kita punya jarak untuk setiap objek ya, untuk setiap objek ya, untuk setiap responden tadi ya. Kita dapatkan jaraknya seperti ini. Oke. Nah, dari jarak ini ya tadi perhitungannya dengan matrik jarak sudah cukup jelas ya. Contohnya di sini antara A dengan B didapatkan jaraknya 3,162 ya. Oke. Nah, dari sini kita identifikasi mana jarak yang paling dekat. Ya. Jarak yang paling dekat adalah yang nilainya paling kecil. Yang nilainya paling kecil adalah E dan F. Ya. Maka di sini, oke, pertama identifikasi dua observasi yang paling mirip atau paling dekat, yang belum ada dalam klaster yang sama, dan gabungkan dua-duanya. Oke. Nah, kita gabung berarti E dan F, terus ulangi proses ini berulang kali gitu ya. Oke. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Yang pertama yang gabung adalah E dan F ya. E dan F itu jaraknya adalah 1,414 gitu ya. Oke. Nah, terus di sini kita initial solutionnya kita dapatkan 1,14. Nah, selanjutnya ya adalah E dan G ya. E dan G itu E 1,14 selanjutnya apa? Nah, kalau yang ini agak itu ya. Saya udah siapkan yang lebih apa? Yang lebih gampang, yang lebih gampang untuk dimengerti gitu ya. Maksudnya sama. Supaya gampang, saya bikin Excel aja ya. Oke. Nah, jadi ini case-nya saya ambil dari bukunya Morino and inilah apa dibacanya gimana ya? Fenelon ya. Nah, yang itu ya. Nah, di sini dia itu meneliti tentang ada pekerja manual dikodekan dengan MA gitu ya. Terus yang karyawan EM, yang manajer CA gitu ya. Oke. Nah, terus banyaknya anak. Kalau misalkan data aslinya yang ini ada 12 ya. Oke, ini data aslinya ya. Tapi di sini karena 12 terlalu banyak ya, supaya cepat saya ambil gak 12, 6 aja setengahnya ya. Oke. Jadi yang ini ya dari data tadi ya. Oke. Kalau misalkan Anda penasaran bisalah nanti Anda coba sendiri gitu ya untuk yang lain. Nah, di sini saya melakukan standarisasi dulu ya. Oke. Sebetulnya di sini nggak usah distandarisasi ya. Karena apa? Karena di sini variabelnya relatif mirip. Maksudnya semuanya adalah banyaknya uang yang dikeluarkan untuk membeli bread, untuk membeli vegetable, untuk membeli fruit, untuk membeli meat gitu ya. Jadi keempatnya skalanya adalah uang, skalanya adalah dolar gitu ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya tidak usah distandarisasi, tapi di sini saya contohkan kalau distandarisasi bagaimana gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini ya standarisasi itu ya dikurangi dengan rata-ratanya dibagi dengan standar deviasinya ya. Itu udah jelas ya. Jadi di sini saya ngitung standar deviasi dan rata-ratanya ya. Nah, terus kita dapatkan ini datanya, kita bentuk transpose-nya ya, karena nanti jaraknya itu ya kalau misalkan Euclidean kita kalikan aja data X-nya dengan transpose-nya. Ini mult M-nya, bentuk mult F-nya ya. Oke, jadi ini antara MA2 dengan EM2, antara MA2 dan EM2 kan ya. Oke, jadi kita yang ini dulu, yang IL, I sampai L yang ini kan, yang ini kali yang ini ya. Oke, terus dikurangi sorry, yang ini dikurangi yang ini gitu ya, yang yang atas yang MA2 dikurangi yang EM2 gitu ya. Oke, dikali dengan yang ini dikurangi yang ini gitu kan. Oke, untuk dapat datanya. Oke, ini kita dapat squared Euclidean-nya ya. Oke. Nah, itu baru squared Euclidean. Kalau Euclidean kan harus diakarkan kan ya. Jadi kita bikin square root-nya di sini ya. Oke, akarnya. Nah, kita dapat matrik jaraknya seperti ini ya. Jadi ingat
yang MA itu dia adalah pekerja apa tadi? Yaitu pekerja manual ya, pekerja manual dengan anak dua, yang ini adalah karyawan dengan anak dua, yang CA2 ini adalah manajer dengan anak dua. Seperti itu ya. Nah, terus kita lihat di sini mana yang nilainya paling minimum ya. Ini yang tengahnya kenapa nggak ada nih, nol semua ya. Oke. Dan yang ininya ya sama, ini sama dengan ini sama dengan ini ya. Oke. Karena dia matriks simetris ya. Oke. Nah, terus cari yang minimumnya mana? Yang minimumnya ini 0,45 kan? Ya kan? Maka di sini EM3 akan bergabung dengan MA3 gitu kan? Ya. Karena dia itu minimumnya dari sana, kita gabungkan di sini EM3 dengan MA3 ya. Oke, di sini kan jadi gabungkan. Nah, selanjutnya kita pakai yang single linkage sekarang ya, yang single linkage dulu. Single linkage itu bahasa lainnya adalah nearest neighbor ya, tetangga terdekat. Oke, jadi tetangga terdekat ya, di dalam tetangganya kita ambil yang terdekat jaraknya. Kalau yang terdekat yang jaraknya minimum kan, ya. Oke, jadi di sini oke. Sekarang kalau misalkan MA dengan EM2 ya ini kan nggak keganggu, masih tetap kan 0,8 ya. Terus MA dengan CA2 nggak keganggu, masih sama kan ini kan ya. Nah, sekarang yang keganggu itu adalah MA2 dengan MA3, EM2 dengan EM3 gitu kan? Ya. Nah, di sini kita cari yang nilainya minimum atau yang terdekat. Oke. Nah, karena prinsipnya tetangga terdekat ya. Nah, jadi di sini oke, MA2 itu terdekatnya ke MA3 atau ke EM3? Terdekatnya di sini ke MA3 ya. Berarti di sini ambil ke sini masuknya nilai yang MA3 ya. Ya kan? Ya. Jadi nggak ngambil yang ini ya, nggak ngambil yang 1,11. Oke. Nah, terus selanjutnya dengan EM2 yang dekatnya kalau misalkan di antara dua ini ya kan? Yang paling dekatnya ada 0,9 kan? Maka di sininya ya, di sininya pun jadi 0,9. Seperti itu ya. Oke. Nah, terus di sini yang minimumnya atau yang terdekatnya ada 1,7, maka di sini pun ada 1,7. Oke. Yang lainnya sama aja. Ini MA dengan CA3 kan belum mengelompok. Masih sama. EM2 dengan CA3 juga masih sama ya, 341. Terus CA2 dengan CA3 juga masih sama ya, satu. Nah, sekarang urusannya adalah bagaimana CA3 dengan MA3 dan EM3 kan ini mengelompok. Ya kan? Nah, cari yang minimum juga ya. Oke, yang minimumnya adalah 3,07. Yang ini kan, maka di sini pun masuknya yang 3,0. Oke. Nah, jadi seperti ini. Terus lakukan lagi. Di sini di record ya, di sini di record jaraknya berapa. Oke. Seperti itu. Nah, sekarang setelah kita dapat matriks baru, kita cari lagi nilai minimumnya. Ya. Di antara ini semua nilai minimumnya adalah 0,84 kan? Ya kan? Maka di sini MA2 dengan EM2 gabung. Oke. MA2 dengan EM2 gabung ya. Kalau ini udah gabung duluan dari tadi, ya kan? Ya. Nah, sekarang urusannya bagaimana dia itu dengan CA2. CA2 kan yang ini kan? Ya kan? Ya. MA2 yang ini kan? MA2 dan EM3. Kita cari yang minimum terhadap CA3 ya. Yang minimumnya adalah 1,998. Jadi di sini masuk 1,998. Ya kan? Gitu ya. Oke. Nah, terus sekarang dengan yang ini ya, MA3 dan EM3 dengan MA2 dan EM2 ini mana yang minimumnya? 0,9 masuk ke sini 0,9 ya. Kalau yang ini tetap gak keganggu yang di bawah ya. Oke. Di sini nilai minimumnya mana? 3,4 masuk 3,4. Yang ini sisanya tetap gak keganggu gitu kan? Ya, oke. Jelas ya. Nah, di sini 0,8-nya kita record di sini ya. Kalau di sini sebutannya sebagai initial cluster ya. Nah, ini initial solution ya. Oke. Nah, jadi saya simpan di kanan. Nah,
Selanjutnya cari lagi nilai minimum di sini. Gitu kan ya. Setelah matrik barunya dapat ya. Oke. Nah, setelah dapat nilai minimumnya adalah ini MA2M2 ternyata gabung dengan MA3EM3 ya. Oke, ini nilai minimumnya simpan di sini. Oke, kita gabungin MA2M2 dan ini. Nah, sekarang urusannya dengan CA3 berarti ini sama CA2. CA2 sama yang ini kan cari mana nilai minimum. Jelas ya? Oke. Nilai minimumnya adalah 1,7, maka di sini 1,73. Oke, seperti itu ya. Nah, terus dan seterusnya sampai semuanya mengelompok, gitu ya. Oke. Nah, berdasarkan jarak ini ya, 0,45, 0,84 itu akan membentuk dendrogram seperti ini, ya. Ini yang pertama itu apa? Yang pertama terbentuk adalah MA3 dan EM3 tadi ya. Dengan jaraknya adalah 0,45 kan? Maka di sini ini jaraknya dari sini ke sini adalah 0,45. Oke. Nah, terus yang kedua terbentuk adalah MA2 dan EM2. MA2 dan EM2 yang ini ya. Oke, jaraknya ada 0,4 0,84 ya ini adalah dari sini ke sini 0,8. Kan lihat ini jarak yang dari sini ke sini ya. Dengan jarak dari sini ke sini kan ini hampir 2 kalinya ya. Oke. Nah, lalu MA2 dan EM2 itu gabung di 0,9 ya, hanya naik 0,1 ya. Oke. Nah, di sini jadi di sini naiknya cuma dikit 0,1. Gitu ya. Oke. Dan seterusnya sehingga kita dapatkan seperti ini ya. Oke. Jadi kenapa ini disimpan di kanan untuk membuat jarak ininya tinggi dari dendrogram ya. Oke. Ini adalah cara pertama. Ada banyak sekali cara dalam menentukan banyaknya kelompok harus berapa, ya. Oke. Cara yang paling awal adalah cara sederhana melihat selisih antar ukuran dendrogram, ya. Mana yang selisihnya paling jauh itu yang di potongan ada di situ, ya. Dipotongnya ada di situ, ya. Jadi kalau misalkan lihat untuk menjadi 5 klaster di sini selisih antara 0,8 dengan 0,5 itu sekitar 0,39 ya. Terus 4 klaster itu 0,06. Jadi 3 klaster ada 0,55. 0,55 itu berasal dari ini 1,4 dikurangi dengan 0,9. Oke. Nah, terus yang terakhir adalah yang ini ya, ini untuk jadi 2 klaster dia itu bertambahnya adalah 0,27 ya, selisih jaraknya gitu, ya. Oke. Nah, yang baik untuk menentukan klaster ketika dia membentuk klaster baru gitu ya, itu selisih jaraknya adalah besar gitu ya. Jadi sebenarnya dia itu beda loh, tapi kita masukkan. Tapi kan maksudnya kan? Ya. Nah, sebenarnya dia itu beda, tapi kita masukkan itu adalah ketika kita mengklasterkannya dari 4 ke 3. Sorry, dari 3 ke 2. Dari 3 ke 2 ya. Kalau yang terakhir ini dari 2 ke 1. Ya. Jadi ini dari 2 ke 1 gitu ya. Yang ini dari 3 ke 2 gitu ya. Nah, terus ini dari 4 ke 3, yang ini dari 5 ke 4. Gitu ya. Oke. Nah, jadi yang terbaik adalah berapa klaster? Yang terbaik itu adalah 3 klaster karena untuk menjadi dari 3 ke 2 itu butuh jarak yang besar. Gitu. Ya. Nah, jadi ya yang terbaik itu adalah yang 3 klaster. Ya. Itu cara menentukan banyaknya klaster yang paling sederhana ya. Oke, paling awal ya. Nah, setelah itu ada lagi metode banyaknya klaster yang lebih dini, yaitu dengan menggunakan average within cluster distance ya. Kalau ini berdasarkan rata-rata antar klaster ya. Nah, rata-rata antar klaster kalau di sini ceritanya kita yang pertama gabung adalah E dan F gitu ya. Oke. Terus EFG gitu ya. Terus CD dan EFG. Nah, ini saya sudah buatkan dalam Excel juga ya di sini ya. Oke. Yang pertama gabung adalah E dan F itu adalah
ya karena ada satu ya ada rata-ratanya, berarti di sini 1,41 gitu ya. Oke. Nah, yang kedua setelah itu bergabung antara EFG ya. Oke. Nah, di sini kita lihat yang bergabung kedua adalah EFG kan. Ya, oke. Berarti di sini kita hitung rata-rata antara EFG. Ya, oke. Antara E dan F, antara E dan G, dan antara F dan G. Itu kan? Ya, itu kan antara EFG itu kan? Ya, oke. Didapatkan 0,192. Ya, oke. Dan seterusnya yang ini di sini selain EFG juga ada yang bergabungnya itu adalah C dan D ya. Oke. Berarti di sini selain EFG yang bergabungnya adalah C dan D, terus di average kan. Jadi ini jumlahkan semua bagi 4 karena ada 4 angka. Oke. Nah, dan seterusnya ya. Nah, yang ini adalah kemudian langsung semua. Ini nih ya. Nah, terus di sini adalah B, C, D, E, F, G gitu ya. Oke. Berarti di sini adalah yang ini untuk B, C, D, yang ini untuk E, F, G didapatkan 2,4234 ya. Oke. Nah, kalau ini yang benar ya. Oke, yang ini salah, kayaknya ada kesalahan perhitungan. Harusnya bukan 2,896 tapi 2,96 gitu ya. Oke. Itu adalah di mana di situ B, C, D, E, F, G ini gabung semua. Ya, oke. Kecuali A-nya. Oke. Gitu kan? Kecuali A misah. Berarti di sini ini semuanya gabung kecuali A-nya misah. Oke. Nah, terus yang terakhir ya semuanya ini A, B, C, D, E, F, G kan? Ya, A, B, C, D, E, F, G semuanya kan? Berarti ya di sini ya semuanya. Terus semuanya ya. Oke. Seperti itu ya. Oke, jadi semuanya ini di rata-ratakan ya. Nah, dapatnya segini 3,4 ya. Nah, dari situ sama sebenarnya dilihat selisihnya mana yang paling signifikan ya. Jadi di sini adalah dari satu dari 5 1 2 dari 7 sorry dari 7 dari 6 ke 5 ya. Oke. Dari 6 ke 5 di sini dia itu selisihnya ada 0,77 gitu ya. Oke. Nah, kalau di sini justru negatif gitu ya. Oke. Nah, tapi ya berarti ini sebenarnya nggak bisa kita pakai karena dia kecil sekali gitu, bahkan kurang dari 0 ya. Oke. Nah, jadi yang rata-ratanya besar, rata-rata antar kelompoknya besar, untuk itu yang kita pakai. Ya, oke. Nah, jadi dari sini adalah dari 5 ke 4 gitu ya, yang paling besarnya ya. Di sini ada 0,778 ya. Oke, dari sini, sorry, saat kita mana ya? Yang ini dari 3 ke, kalau ini, yang ini yang besarnya ya. 14, kan yang ini yang besarnya nih. Ya, 21,7 dibagi 24 harusnya 0,7 yang ini. Nah, di sini oleh karena itu pada langkah OSM tidak berubah. Oke. Tidak berubah secara substansional yang menunjukkan bahwa kita sedang membentuk klaster lain dengan heterogenitas yang pada dasarnya dari klaster yang ada. Pada saat kita sampai ke langkah 5, step 5 yang ini katanya ya, di sini ada perubahan yang signifikan gitu ya. Oke. Di sini ada perubahan yang signifikan dari Dari 2,2 ke 2,8 gitu ya. Kalau ini dari 1,4 ke 2,1 juga lumayan signifikan ya. Oke. Jadi ya, oke. Kita ikutin aja ya. Berdasarkan selisihnya di sini yang loncat paling besar itu di sini gitu ya. Oke. Padahal di sini ya. Oke. Tapi kalau hanya jadinya itu hanya
satu klaster kan nggak seru juga. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam klaster kan ya masih itu juga ya. Jadi nggak efektif lah clusteringnya gitu ya. Jadi yang awal ini nggak dipertimbangkan untuk jadi penentuan banyaknya klaster gitu ya. Oke. Jadi yang efektif selanjutnya adalah yang ini ya. Jadi di sini kalau misalkan oke, nanti yang Excel-nya tadi mana? Nah, jadi kalau misalkan di awal-awal ini walaupun 0,7 ya itu tidak efektif untuk pengklasteran ya cuman gabung jadi E dan F aja yang lainnya tetap pisah gitu ya. Nah, maka kita pakai alternatif kedua yang ini ya yaitu 0,72 gitu ya, 0,729 di mana di sini adalah terjadi perubahan di step 5 ya dari step 4 ke step 5 atau dari 3 klaster ke 2 klaster gitu ya. Di sana perubahannya banyak gitu ya, besar. Ya, nah jadi yang terbaik adalah yang 3 klaster. Seperti itu ya. Jadi itu adalah penentuan klaster yang menjadi dasarnya dari hierarchical clustering ini ya. Nah, selebihnya sebenarnya Anda bisa pelajari berbagai macam hal lainnya untuk penentuan banyaknya klaster, terutama banyaknya bukan di hierarchical ya, terutama digunakan untuk yang non hierarchical ya. Ada silhouette, ada correlation cokinetic, ada pseudo F ya. Oke. Nah, yang paling mungkin Anda mengerti eh, bagaimana cara kerjanya kalau misalkan Anda lihat dari rumusnya itu adalah yang pseudo F. Kenapa yang pseudo F? Karena Anda udah belajar ANOVA. Kalau Anda belajar ANOVA, dasar pseudo F itu adalah ANOVA. Ya, jadi ANOVA, bayangkan klaster antar klasternya itu adalah perlakuan-perlakuan akan persis seperti ANOVA ya. Tapi kan Pak antar klasternya nggak berdistribusi normal. Kalau ANOVA mah antar perlakuannya harus berdistribusi normal enggak? Betul kan? Seperti itu. Makanya disebutnya dengan pseudo F, bukan F. Kalau F harus berdistribusi normal. Kalau pseudo F ya namanya juga pseudo. Jadi itu mah eh, dekatan lah ya. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau kita dari contoh tadi ya, kalau kita gambarnya kita apa ya lingkari gitu ya. Ini satu adalah yang di sini ya. Satu itu adalah E dan F, terus ketika langkah keduanya adalah seperti ini ya. Jadi EFG itu nyatu gitu ya. Nah, ketika langkah ketiganya adalah D dan C gitu ya. Langkah keempatnya adalah D, C, dan B ini menyatu. Terus jadi kalau misalkan yang tadi adalah yang langkah keempat yang terpilih adalah ini gitu ya. Kelompok pertama, kelompok kedua. Ini adalah kelompok pertama ya. Ini adalah kelompok pertama, ini kelompok kedua, ini kelompok ketiga gitu kan. Ya, oke. Nah, jadi seperti itu. Ini kalau misalkan 5 jadi 2 kelompok ya. Tahap kelima adalah ini dengan sisanya yang ini gitu, yang A ya. Yang terakhir adalah semuanya gabung gitu ya. Oke. Ini disebutnya dengan nested grouping ya. Oke. Nah, dendrogramnya hampir mirip dengan yang tadi ya. Oke. Yang pertama 144 kan ya. Tadi 1,414 gitu ya. Jadi di sini adalah 1,414 gitu ya, kira-kira di sini gitu ya. Oke. Nah, terus yang ini adalah apa? 2, 2 dan 2 gitu ya. Oke. Jadi di sini adalah 2, 2 dan 2 gitu ya. Oke. Nah, terus berapa ini 2,236 gitu ya. Ya seperti tadilah ya. Oke. Nah, kita dapatkan dendrogram seperti ini. Oke. Nah, dari dendrogram seperti ini ya kita bisa tahu kalau misalkan kalau mau bikin dua kelompok, kelompoknya mana aja yaitu A dan bukan A gitu ya. Kalau pengen tiga kelompok itu di apa aja adalah A, terus B, C, D dan apa
EFG gitu ya. Nah, tapi di sini ada barengan ya, jadi kita nggak bisa motong gitu dari dendrogram ya, karena ini ada sama, jadi kita harus melihatnya ke sini gitu ya. Kalau misalkan mau berapa, tiga, mau dua, mau apa, sorry, mau enam, mau lima, atau mau empat gitu ya, karena itu sama-sama dua semuanya ya. Oke. Nah, jadi yang ini adalah metode Neris-Neber ya. Oke, kalau Anda baca yang di ini adalah metode Neris-Neber seperti yang tadi ya, yang dicontohkan yang di Excel ya. Nah, di sini A-nya menyendiri ya, A-nya sendiri gitu ya, nggak ikutan gabung gitu ya. Nah, ini si A ini kita sebut juga dengan pencilan ya. Jadi pencilan ini si A ini dapat sangat merusak keterwakilan hasil jika tampak sebagai struktur yang tidak konsisten dengan tujuan. Kan tujuannya kita mau mengelompokkan, tapi dia mah nggak mau aja dikelompokkan juga kekeh ya. Nah itu ngerusak itu ya. Oke, jadi si A ini kita sebut sebagai pencilan. Nah, kenapa dia itu jadi pencilan? Ya, apakah dia itu harus dihilangkan atau dieliminasi atau gimana gitu ya? Oke. Nah, pencilan itu kita bisa eliminasi jika yang pertama itu pengamatan yang menjadi pencilan tidak mewakili populasi. Maksudnya apa? Maksudnya misalkan tadi saya jualan mobil, ternyata si A ini adalah golongan atau misalkan dia itu adalah anggota keluarga miskin, misalkan seperti itu. Kan itu bukan populasi saya, si A itu misalkan seperti itu ya. Nah, jadi ya itu bisa dikeluarkan misalkan ya. Atau misalkan saya ini adalah penjual mobil mereknya Mitsubishi, tapi si A itu adalah anak sultan misalkan yang sama sekali nggak ngelihat Mitsubishi, pokoknya harus merek terkenal aja gitu ya. Nah, itu bisa dikeluarkan karena itu bukan target saya, bukan target populasi saya gitu ya. Nah, itu boleh dieliminasi gitu ya. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, pengamatan segmen kecil atau tidak signifikan dalam populasi tidak tertarik dengan tujuan penelitian. Kembali, kalau misalkan saya jualannya mobil gitu ya, tapi orang sultan jualan mobil di Indonesia, anak sultannya cuma ada 3, ya saya mah nggak usah lihat itulah, biarin aja yang 3 mah gitu ya. Saya nggak usah ngelayanin yang 3 itu, saya pasarnya itu adalah untuk pasar menengah misalkan seperti itu ya. Nah itu ya bisa dikeluarkan dan itu tidak menjadi tujuan dari penelitian ya, tidak menjadi tujuan dari penelitian. Jadi itu bisa dikeluarkan ya. Nah, tapi kalau misalkan ada harus dipertahankan jika representasi kelompok yang relevan itu populasinya terlalu rendah atau representasinya ya. Jadi sampel yang diambilnya itu gak ngambil dia gitu. Kita salah ngambil sampel ya, salah ngambil sampel. Si A ini sebenarnya orang yang orang yang menjadi target populasi kita juga gitu ya. Nah, tapi kita ngambil sampelnya itu cuma sedikit untuk si A ini. Kenapa cuma sedikit? Karena si A ini orangnya sibuk jadi susah dihubungi. Sementara surveyornya itu nggak mau dia survei di hari libur misal seperti itu. Jadi cuma dapatnya satu Pak. Kalau yang lainnya yaitu orang-orang yang tidak sibuk gitu ya, orang-orang yang bisa dihubungi misalkan jam 4 datang ke rumahnya, ada di rumahnya, pengangguran atau ya gitu ya. Jadi ada hal-hal yang seperti itu ya. Oke. Dalam kondisi tertentu gitu ya, si dia itu cuma diwakili oleh satu orang, cuma diwakili oleh 2 orang gitu ya, padahal itu target populasi kita gitu ya. Nah itu nggak bisa kita buang, harusnya ya tambah populasi itu. Berarti dari awal kita mendefinisikan homogenitas dalam antar sampelnya, dalam proses samplingnya itu udah salah, ya itu udah salah. Jadi misalkan kita menganggap bahwa orang yang udah punya mobil tidak usah disurvei karena dia tidak akan membeli mobil lagi. Padahal siapa tahu dia pengen ganti mobil gitu ya. Nah, kita dapat satu misal, ya, oke. Nah, jadi ya seperti itu. Jadi ya
kita harus mempertimbangkan apakah dia itu bagian dari populasi yang kita pertimbangkan atau tidak. Kalau bagian dari populasi, berarti mungkin sampelnya kurang. Kalau sampelnya kurang, ya tambah sampel itu. Ya. Kalau misalkan Pak Dasayama dari populasi datanya juga, ya udah kalau data populasi mau ditambah pakai siapa gitu kan, ya, oke, ya itu udah seadanya aja gitu ya. Kalau datanya populasi, maksudnya data populasi itu gimana? Mahasiswa S1 suka apa, mengelompokkan kabupaten kota di Jawa Barat misalkan ya, atau mengelompokkan kecamatan di Kabupaten Bandung. Kecamatan di Kabupaten Bandung ada 31, terus aja di pencilan. Mau nambah pakai apa? Dah kecamatannya juga ada segitu, ya kan? Ya, bukan sampel itu mah ya. Atau kabupaten kota, Pak ini Kabupaten Tasik ini, Tasikmalaya ini jadi pencilan Pak, gimana ya? Ya udah treatment aja seperti itu bahwa Tasik itu unik daripada yang lain gitu ya, seperti itu ya. Jadi jadi ya nggak harus apa, nggak harus nambah, oh berarti ini saya harus nambah sampel dong yang karakteristiknya sama kayak Tasik, mau nambah apa lagi tuh, kabupaten kotanya juga ada segitu-gitunya ya kan, seperti itu ya. Jadi ya kadang-kadang ya suka terjebak juga ya sama hal-hal seperti itu ya, ya kecuali kalau yang di apa, yang dikelompokkannya adalah responden, ya itu mah jelas ya. Responden bisa kita nambah kelompoknya ya. Oke. Oke. Seperti itu kalau untuk pencilan. Jadi pencilan ini dapat diidentifikasi berdasarkan ukuran kesamaan dengan yang pertama itu adalah menemukan observasi dengan jarak yang jauh dari semua observasi lainnya gitu ya. Oke. Nah, terus di dalam profil grafis juga dia itu ya misah gitu ya, misah-misah pasti ya. Nah, terus penampilan mereka dalam solusi klaster itu akan tunggal, tadi kayak tadi ya, mencil sendirian ya, atau sedikitan gitu ya. Oke, itu untuk pencilan ya. Nah, jadi kita bisa sebenarnya bisa menggunakan juga analisis klaster ini sebagai deteksi pencilan gitu ya, dalam multivariat case ya, dalam kasus multivariat. Nah, terus ukuran sampel. Nah, sekarang ukuran sampelnya adalah peneliti harus memastikan bahwa ukuran sampelnya cukup besar untuk merepresentasikan ya yang tadi ya, sehingga kita ya pakai V apa, VF ya, seperti itu ya. Oke. Nah, terus standarisasi data kapan dilakukan? Standarisasi data dilakukan ya, variabel pengelompokan yang memiliki skala sangat berbeda gitu ya. Oke. Jadi ini urusannya adalah urusan varians heterogen ya. Oke. Varians antar variabel ya, bukan varian sigma ya. Nah, kelompoknya juga belum ada kalau sigma mah ya. Oke. Jadi varian 1 sama varian 2, jadi yang univariat kemarin ya. Oke. Yang univariat Bartlett ya. Ya, pakainya Bartlett ya. Varian 1, varian 2, varian 3 gitu ya. Itu harus saling homogen. Kalau dia homogen, dia itu tidak usah distandarisasi. Kalau misalkan dia heterogen, harus distandarisasi. Itunya seperti itu ya. Oke. Nah, distandarisasi ya dengan skor Z biasanya ya. Oke. Oke. Nah, terus metode klaster itu sebenarnya ada 3 hal, yaitu klaster hierarkis, non-hierarki, dan kombinasi dari 2 metode itu ya. Oke. Nah, banyak yang mengkombinasikannya juga ya. Oke. Nah, jadi klaster hierarki ini sebenarnya ada 2 hal juga, ada yang aglomeratif, ada yang divisif ya. Kalau aglomeratif ya jelas ya. Jadi dia itu dari banyak, namanya juga aglomerat ya. Jadi di sana menggabung-gabungkan gitu ya. Jadi banyak jadi satu. Kalau divisif namanya juga divisif, membagi-bagi. Asalnya dari satu jadi banyak gitu ya. Jadi metodenya itu yang tadi itu adalah metode aglomeratif ya. Kita asalnya punya asumsi kita pertama itu 7 klaster dulu kan. Setelah 7 klaster jadi 6. Setelah 6, 5, 4, 3, 2, 1 gitu kan. Ya, itu dari banyak ke dikit. Berarti itu metode aglomeratif atau prosedur hierarki yang dimulai dengan setiap objek atau observasi dalam klaster terpisah. Jadi mereka klasternya terpisah, ya. Oke. Nah, terus ya sampai didapatkan satu klaster, ya. Nah, kalau divisif justru dia itu awalnya satu klaster.
terus dipisah sampai didapatkan 7 klaster, gitu ya. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat berdasarkan dendrogram, aglomeratif itu dari kiri ke kanan, kalau divisif itu dari kanan ke kiri ya. Jadi semuanya dianggap satu kelompok ya, seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya nanti ya kita menentukan Pak, ada yang aglomeratif, ada yang divisif gitu ya. Saya mau pakai aja dua-duanya, nggak bisa ya. Oke. Terus mana nanti yang paling bagus, nggak bisa gitu ya. Oke. Nah, jadi divisif itu ada aglomeratif itu ada maksudnya dan divisif itu ada maksudnya ya. Oke. Kalau kita memandang di awalnya itu mereka semua sama ya. Terus kita mau yang tadi misalkan ya, saya mau tahu oh ternyata ini teh ada dua, yang satu adalah orang mahasiswa yang teoritikal, yang satu mahasiswa yang analisis. Jadi asumsi awal itu satu ya, semuanya sama gitu ya. Oke, berarti itu metodenya itu sebenarnya harusnya itu adalah yang divisif ya. Nah, tapi kalau yang ini kita asumsinya semuanya beda-beda ini penilaiannya. Kalau yang contoh tadi ya, oke, beda-beda nih penilaiannya. Ini harus miripnya gimana? Nah, itu aglomeratif ya. Oke. Jadi ya itu biasanya digabung di apa? Di ya memilih divisif atau aglomeratif itu berdasarkan asumsi awalnya gimana. Itu ya. Oke. Kalau awalnya kita dari beda, pengen disatu-satukan gitu ya. Kalau kalau misalkan kalian ingin mengelompokkan kabupaten kota misalkan ya, mengelompokkan kabupaten kota berdasarkan indikator IPM, berdasarkan nilai IPM ya. Apa yang jadi dasar kalian pengen mengelompokkan? Apa sih yang menjadi dasar pengen mengelompokkan? Kira-kira apa? Siapa namanya? Elin? Indikator IPM ya. Terus ada kan untuk setiap kabupaten kota kan? Pengen kita kelompokkan nih kabupaten kota itu berdasarkan indikator IPM. Karena kita berasumsi apa? Karena kita berasumsi indikator IPM setiap kabupaten kota itu beda-beda. Ya kan? Berarti dari banyak berangkatnya. Terus ke sedikit. Ngerti nggak ya? Oke. Nah kalau misalkan sama mah nggak usah dikelompokkan. Tuh udah ada programnya samain semua se-Jawa Barat. Iya kan? Ya kan? Justru karena beda, makanya kita tertarik untuk mengelompokkan gitu. Ya. Nah, jadi untuk hal seperti itu berarti sifatnya aglomeratif. Jelas ya? Oke, seperti itu. Oke. Nah, kalau tadi ya atau misalkan ini yang divisif itu kebanyakan dalam mengelompokkan jenis tanaman ya. Karena kita berasumsi bahwa mau pakai pupuk ke mau enggak ke itu sama aja pertama gitu kan. Ya, seperti itu ya. Kalau kalau mengelompokkan tadi kabupaten kota kita berasumsi ini nilainya beda-beda loh gitu. Ya, seperti itu ya. Oke. Oke. Nah, jadi metode divisif sebenarnya ada banyak metodenya ya, tapi tidak disampaikan di kuliah ini ya, oke? Karena ya yang ini juga nggak bisa semua ya, oke? Yang aglomeratif sebenarnya ada 5, ada single linkage, ada complete linkage, ada average linkage, ada centroid dan ada word, oke? Word method, oke? Yang word method itu tidak saya sampaikan secara detail, yang centroid mirip-mirip average gitu ya, oke? Nanti kalian bisa kembangkan sendiri. Yang saya contohkan tadi adalah yang single linkage ya. Yang single linkage itu berarti yang nearest neighbor ya, yang ini ya, yang terdekat nearest neighbor ya. Kalau complete linkage, namanya complete linkage sebenarnya nama lainnya adalah farthest neighbor ya, tetangga jauh. Oke. Jadi kalau dia tetangga yang jauh, jadi dilihatnya nanti yang jadi nilai untuk membentuk matriks selanjutnya adalah nilai maksimum. Kalau tadi kan untuk membentuk matriks yang lebih sederhananya atau lebih kecilnya itu adalah nilai minimum kan. Kalau yang ini adalah nilai maksimum ya. Tapi nanti yang mengelompoknya berdasarkan nilai minimum lagi, nggak harus maksimum ya.
Oke. Nah, contohnya misalkan yang ini ya sama berdasarkan jaraknya yang minimumnya adalah MA3 dan EM ya. Nah, sementara jadi MA3 dan EM3 ini bergabung, nah kan kita harus membuat matriks baru ya, matriks jarak baru. Nah, matriks jarak barunya kalau tadi berdasarkan nilai minimumnya, kalau sekarang masuknya itu adalah nilai maksimumnya yang 1,11. Jadi 1,11 itu ya. Oke. Nah, ini juga berdasarkan nilai maksimumnya ya, bukan ngambil yang 0,9 tapi 1,09. Oke. Yang ini pun berdasarkan nilai maksimumnya ya. Bukan 1,7 tapi 2,07. Oke. Sama. Nah, terus nanti sama seperti tadi ya. Oke, dicari nilai minimumnya. Nilai minimumnya masih ada di EM2 ini 0,84 kan? Ya. Oke. Nah, terus sekarang EM2 gabung dengan ini. Nah, terus di antara dua ini kita cari maksimumnya, ya kan? Ya, nilai maksimumnya adalah yang ini, yang 2,57, ya kan? Terus ini nilai maksimumnya adalah 1,18, ya. Terus yang ini nilai maksimumnya adalah 3,85. Oke. Nah, terus di sini yang terkecil di antara ini adalah 1,18 ya, ini. Nah, jadi dia gabung lagi gitu ya antara MA3, M3 dan seterusnya. Oke. Jadi maksimum ketika kita membangun, jadi kuncinya ketika membangun matriks cari nilai maksimum. Dari matriks itu untuk menggabungkan cari nilai minimum. Ya, harus seperti itu ya. Oke. Nah, nanti dengan cara yang sama seperti tadi kita dapatkan dendrogram seperti ini ya. Selisih terbesarnya ada di dua ini, berarti kalau misalkan berdasarkan apa? Complete linkage atau farthest neighbor itu yang terbaik itu adalah dua. Kalau tadi tiga kelompok ya. Bisa beda, bisa. Ya. Oke. Bisa hasilnya bisa beda antara single linkage, complete linkage gitu ya. Oke. Nah, terus yang ini contoh yang terakhir untuk yang ini ada average linkage. Nah, jadi kalau average linkage ya, kalau average linkage sama ya, pertama identifikasi nilai terkecil dulu ya. Oke. Di sini nilai terkecil antara EM dan MA. Oke, antara EM dan MA kita cari average-nya ya. Jadi average antara untuk MA2 average antara MA dan EM di MA2 gitu kan ya. Oke. Ini adalah average di EM2 gitu kan ya. Yang unik setelah step selanjutnya ya. Nah, di step selanjutnya di sini ya. Ini adalah average dari yang atas bukan dari matrik yang kedua. Ya, kalau tadi kan dari matrik yang kedua, yang ketiga dari matrik yang kedua, yang keempat dari matrik yang ketiga dan seterusnya kan. Kalau ini enggak, harus selalu yang di atas. Ya, oke. Jadi di sini misalkan yang bergabung adalah MA2 dan EM2, ya kan? Nah, itu adalah kita average antara untuk dengan CA2-nya berarti di sini. Ya kan? Nah, kalau ini sebenarnya masih kurang seru sih ya. Nah, yang ini nih. Ya. Nah, yang ininya itu adalah jadi dari atas, bukan dari bawah. Ya, bukan dari average yang bawah. Ya, ya. Kan sebenarnya kalian bisa aja Pak ini aja 1,06 tambah 1,00 dibagi 2 gitu kan, ya. Nanti hasilnya beda antara yang ya, antara 4 ini dijumlahkan dibagi 4 ya. Oke. Nah, jadi yang average itu ya harus berdasarkan yang atas ya. Harus berdasarkan apa jarak aslinya bukan jarak udah hasil ngitungnya ya. Nanti beda ya. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, ini juga sama ya. Cancel. Ya, ini juga dari atas ya. Ngambilnya ya. Oke. Dan seterusnya ya. Oke. Nah, jadi nanti kita dapatkan seperti ini dan di sini yang selisihnya 2 gitu ya. Oke. Jadi single linkage, complete linkage, average linkage seperti itu ya. Nah, ada centroid ya. Kalau centroid biasanya kalau misalkan kita punya seperti ini nih ya. Oke. MA3 dan EM3. MA3 ukuran dari MA2 EM2 ke MA3 EM3 gitu ya.
ukuran dari yang anaknya 2 ke yang anaknya 3 gitu ya. Nah, di sini ini adalah jarak. Jadi ngitung jarak lagi. Jarak antara koordinat yang mana koordinat MA3 M2-nya kita hitung berdasarkan rata-rata within. Rata-rata di dalam. Ya, oke. Nah, jadi tadi sini juga ada. Ya. Nah, itu yang tadi ya, yang single linkage atau nearest neighbor. Jadi kita ini ada kelompok pertama, ini ada kelompok kedua, cari tetangga yang paling dekatnya mana gitu ya, yang nilai minimumnya kan ya. Di antara ini dan ini dan ini dan ini, terus ini dan ini dan ini dan ini, nanti yang paling dekatnya yang mana gitu ya. Oke, yang paling dekatnya yang itu ya. Nah, terus ini farthest neighbor atau complete linkage, nilai maksimumnya. Jadi sebenarnya Anda itu punya banyak nilai ya di matriks yang paling atas gitu ya. Oke. Nah, tapi saya bisa ngambil di yang matriks kedua, ketiga, keempat karena dia itu udah yang paling minimum gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya semuanya berlandaskan pada matriks yang paling atas ya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan yang ini ya, kita punya kelompok 1, kita kelompok 2, ini punya kelompok 3 gitu ya. Kelompok 3-nya masih sendirian gitu ya. Oke. Nah, terus jaraknya kalau misalkan nearest neighbor ya di antara ini, terus ada ke sini, 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 terus ada ini juga 1, 2, 3 gitu ya. Ya, mana yang paling dekat? Yang paling dekat kan yang ini. Ya kan? Seperti itu ya. Jadi jarak ini yang dipakai. Itu kan? Ya, oke. Nah, terus ya ke sini juga sama ke kelompok 3 gitu ya. Ada ke sini, ada ke sini, ada ke sini gitu ya. Oke. Nah, terus yang paling dekat yang mana? Oh, yang ini nih. Yang paling dekat, maka ini jarak yang dipakai ya. Oke, untuk membuat matriks selanjutnya. Ini juga sama, ada ke sini, ada ke sini, ada ke sini ya. Yang paling dekat mana? Yang ini yang dipakai untuk matriks selanjutnya. Jadi kalau misalkan dari gambar ini, selanjutnya adalah kalau misalkan dilihat dekat-dekatnya, dia itu akan 3 ini, yang ini akan gabung ke sini. Jadi nanti akan seperti ini. Karena yang paling dekat adalah ini ke sini daripada ini ke sini, gitu kan? Ya, oke. Nah, sekarang kalau yang paling jauh ya sama ya. Tadi dari berbagai macam garis gitu kan, ada yang ke sini, ke sini, ke sini gitu ya. Oke. Mana yang paling jauhnya ada dari sini ke sini kan? Ya, itu yang jadi nilainya ya. Berarti kalau misalkan terhadap ini, terhadap kelompok yang ini, ya berarti yang paling jauh dari kelompok ini, oh berarti ini, jarak ini, bukan jarak ini. Karena jarak ini masih dekat juga gitu ya, masih nggak lebih jauh dari jarak ini. Ya. Nah kalau ini, ya berarti jarak yang ini, bukan jarak dari sini ke sini, bukan. Ya, karena yang ini ya tidak lebih jauh daripada dari sini ke sini. Ya, oke, seperti itu ya. Oke. Nah, ini yang average linkage. Nah, kalau average kan semuanya dijumlahkan terus dibagi, makanya tadi saya tarik ke atas lagi gitu ya. Oke. Nah, kalau complete linkage, kita harus cari dulu ininya. Centroid method ya. Centroid, kita harus cari dulu centroidnya dari data. Ya. Centroidnya nyarinya gimana? Rata-rata antar semua jarak. Jarak ini ke sini, jarak ini ke sini, jarak ini ke sini, jarak ini rata-ratanya di mana? Itu jadi centroid. Oke, seperti itu ya. Oke, sama seperti kemarin ya, rata-rata untuk dimensi 1 dikurangi dengan dan rata-rata untuk dimensi 2 gitu kan? Itu jadi centroid. Ya, ini juga sama. Rata-rata untuk dimensi 1 dari 3 ini dan rata-rata untuk dimensi 2 itu jadi centroid. Nah, selanjutnya hitung jarak Euclidean antara titik ini dan titik ini. Itu akan beda. Ya, jadi ini mah 2 kali ngitung jarak Euclidean-nya. Ya, oke. 2 kali untuk ngitung jarak Euclidean-nya. Yang terakhir adalah yang Ward method, ini mirip-mirip dengan yang centroid. Mirip-mirip dengan yang centroid ya. Tapi kalau yang centroid di sana hanya jarak inner within cluster ya, jarak di dalam cluster itu dapat centroidnya gitu kan ya. Nanti jarak antar centroidnya gitu ya. Kalau Ward method mempertimbangkan juga between clusternya. Jadi itu lebih detail lagi ya, lebih detail lagi ya.
Oke. Kalau itu ini nggak saya sampaikan di sini, silahkan pelajari sendiri ya. Oke. Nah, oke. Nah, itu untuk yang eh, aglomeratif non hierarki. Sorry, hierarkikal ya. Jadi hierarkinya ada ya. Jadi yang maksud hierarki itu apa? Dendrogram tadi ya. Hierarkinya ada dendrogram tadi. Nah, kalau yang non hierarki kita ada banyak macamnya ya. Ada kamin, ada kamod, ada kamedian, ada kamedoid gitu ya. Oke. Nah, dari semua kaapah itu ibunya adalah kamin ya. Oke. Ibunya adalah kamin ya. Jadi biangnya adalah kamin. Jadi di sini yang kita sampaikan adalah untuk metode kamin ya. Oke. Nah, tapi yang kamin ini kelemahannya dia itu kan tidak bisa yang non hierarki ini kelemahannya kita harus menentukan dulu bagaimana berapa sampel yang berapa klaster yang akan kita bangun ya. Kalau tadi kita mau satu klaster kan pasti semua ya. Mau 2 klaster bisa tahu ini dan ini. Mau 3 klaster ini dan ini, mau 4 klaster ini, ke 5 klaster gitu kan ya. Karena kita punya hierarkikalnya, karena kita punya dendrogramnya ya kan ya. Mau klaster berapa aja ya tinggal lihat aja dari hierarkikalnya atau dari dendrogramnya kan ya. Kalau yang ini namanya juga non hierarkikal, jadi kita nggak punya hierarkikalnya, nggak punya dendrogramnya ya. Oke. Nah, berarti kalau nggak punya ya kita harus menentukan dulu berapa banyak klaster yang akan kita bentuk ya. Oke. Mau 4, mau 3, mau 2, ya itu kita harus tentukan dulu. Makanya disebut dengan K medoid atau K median atau K min ya. K di sini adalah banyaknya klasternya berapa ya. Oke. Kenapa sih seperti itu? Kenapa nggak bisa di dendrogram kan? Kalian bayangkan kalau misalkan objeknya itu ada ribuan atau ratusan atau jutaan ya. Kan sekarang itu big data itu objeknya itu nggak hanya 7 kayak tadi ya. Oke, nggak hanya sedikit ya, nggak hanya 6, nggak hanya 5 ya, nggak hanya 31 ya, nggak hanya 34 provinsi yang ada di Indonesia. Oke, data yang kalian hadapi ya mungkin jutaan. Ketika jutaan kalian bisa lihat dendrogram. Ya bisa ya. Oke. Bahkan kalaupun misalkan kalian print dalam continuous form yang panjang itu juga liar ya. Susah gitu ya. Oke. Nah, jadi solusinya gimana Pak? Ketika kita mempunyai M-nya yang cukup besar gitu ya. Oke. Ketika observasinya itu cukup objeknya itu cukup banyak ya. Nah, biasanya kita gunakan yang non hierarki ya. Tapi resikonya untuk yang non hierarki ini kalian harus tentukan dulu mau berapa klaster. Nah, ya. Tapi karena sekarang itu zamannya komputer udah canggih, nah jadi kita itu bisa ngutak-ngatik kalau 2 klaster gimana, kalau 3 klaster gimana, kalau 4 klaster gimana. Ya setting aja di R-nya ya. Misalkan C1 untuk C2 untuk 2 klaster, C3 untuk 3 klaster, C4 untuk 4 klaster sampai ke untuk 15 klaster. Setelah itu run aja, biarin aja kita kan nanti keluar semua gitu kan ya. Kalau pengen 2 klaster jadi sebenarnya ya bisa juga gitu ya. Kita tahu kalau 2 klaster gimana, 3 klaster gimana gitu ya. Oke. Nah, jadi seperti itulah ya dengan adanya komputer. Nah, tapi kadangkala kalau misalkan, sebelumnya ini dulu. Kalau misalkan kita menentukan banyaknya klaster dulu gitu ya, ya berarti kita punya yang jadi titik awalnya. Titik awalnya itu disebut juga dengan cluster seed ya. Cluster seed atau benihnya lah untuk membentuk cluster ya. Disebut dengan cluster seed ya. Nah, nanti cluster seed itu adalah identifikasi titik awal. Banyaknya untuk seednya itu adalah kita pilih aja secara acak. Dari kalau misalkan kita mau membuat 3 kelompok
pilih aja dari individu yang ada itu, dari sebanyak N itu, pilih aja 3 secara acak. Yang itu jadi seed-nya. Ya. Oke. Nah, nanti terus lakukan perhitungan, terus nanti setelah perhitungan kelompoknya gimana, ya. Terus nanti terbentuk kelompoknya, tentukan senternya untuk setiap kelompoknya. Nah, terus nanti si center itu jadi seed yang baru gitu ya, atau jadi centroid istilahnya gitu ya. Nah, nanti terus ukur terhadap centroidnya, nanti jadi ternyata jumlah klasternya anggota klasternya jadi beda lagi. Nah, nanti bikin lagi seed yang baru gitu ya, dari yang baru itu yang beda itu nanti terus dapat centroid yang baru, terus muter sampai dengan anggotanya tetap atau gabung. Ketika anggotanya tetap, yaitu dia akan tetap. Kita lihat nanti ya. Oke. Nah, jadi di sini ya 2 langkah dalam hierarki ini. Yang pertama itu harus kita menentukan seed, yang kedua itu adalah assignment, tempatkan setiap pengamatan ke salah satu benih cluster tadi, ya, ke seed, ya. Nah, semua algoritma cluster non hierarkis berawal dari algoritma K-min cluster, ya, semuanya, ya, semuanya berawal dari algoritma K-min cluster. Sehingga kalau misalkan Anda ngobrol-ngobrol dengan ahli big data, ya, dengan ahli data unsupervised learning gitu ya, yang munculnya itu K-min cluster, ya. Kalau nanya ada nggak yang lain, dia pasti bingung gitu ya. Nah, sebenarnya kita tahu ada yang lain selain K-min cluster gitu ya. Jadi ya kita kita punya keunggulan tersendiri gitu ya di unsupervised learning gitu ya. Kalau unsupervised learning itu untuk cluster ya. Kalau untuk diskriminan yang kemarin itu supervised learning ya. Oke. Okay. Nah, jadi di sini yang metode cluster itu K-min cluster, jadi kita akan pelajari bagaimana algoritma K-min cluster ya. Nanti di algoritma K-medoid sama K-median itu cuman berubah yang asalnya rata-rata jadi medoid itu modus, K-mod ya. K-mod itu adalah modus ya. K-median itu adalah median. K-medoid ini yang unik. Medoid itu adalah yang jadi sentroidnya adalah karakter yang paling dekat dengan nilai sentroid dari kelompok. Jadi K-medoid ini lebih kayak sentroid. Ya. K-medoid itu lebih kayak sentroid. Jadi medoidnya itu keluarnya dari sentroid. Ya, oke. Nah, jadi dia itu lebih kayak kalau tadi kan yang di non hierarki ada average linkage, ada centroid linkage ya. Yang average itu kayak yang K-min ini. Oke. Nah, tapi kalau yang medoid itu kayak yang centroid. Nah, tapi nanti di uniknya dia itu yang jadi seednya yang jadi sentroidnya itu bukan sentroidnya gitu ya, bukan nilai pusatnya, bukan, tapi nanti yang jadi itunya adalah nilai unit atau nilai individu yang paling dekat dengan titik pusatnya itu ya. Oke, kalian pada lihat ke depan perasaan nggak berubah-ubah dari tadi ya. Oke. Nah, jadi itu langkah pertama ya. Yang langkah kedua adalah ambil K sampel pertama sebagai elemen tunggal atau centroid untuk setiap klaster. Jadi ya tadi ya, ambil K sampelnya gimana? Biasanya diacak ya. Tapi kalau pengen cepat gak diacak ya. Kalau pengen cepat, kalau misalkan 2, pilih yang nilainya paling kecil dan pilih yang nilainya paling banyak. Itu nanti cepat ya. Itunya apa teh? Iterasinya gitu ya. Nah, kalau misalkan ingin jadi 3, pilih yang paling kecil, pilih yang paling besar, pilih yang tengah-tengah. Ya, kalau 4 ya gitu ya. Oke, jadi nggak ngacak juga sebenarnya, ya. Oke, supaya iterasinya banyak ya.
Nah, terus di sini tempatkan masing-masing sampel, oke, yang tersisa ke dalam klaster dengan centroid terdekat. Setelah menempatkan setiap sampel tersisa, hitung ulang centroid dari klaster yang didapatkan. Oke, ambil setiap kita lihat aja ininya ya. Baca aja nantilah. Ya, oke. Kita misalkan punya seperti ini ya. Oke. 7 individu ya dengan variabel variabel 1, variabel 2 ya, kayak tadi ya. Oke. Tapi ini mah bukan toko lah, bukan itu ya. Jadi nilainya ada 11, 15, 1,5 dan 2 gitu ya. Oke. Untuk variabel 2-nya dan seterusnya. Jadi seperti ini ya. Dari sini kita misalkan akan membentuk dua klaster ya. Kita akan membentuk dua klaster ya. Nah, supaya iterasinya tidak terlalu banyak, kita ingin ambil aja dulu yang terkecil dan yang terbesar ya. Itu menjadi seed-nya ya. Itu menjadi klaster seed-nya ya. Jadi di sini klaster seed-nya adalah yang terkecil itu individu 1 ya. Yang terbesar itu adalah individu 4 yang nilainya besar-besar ya. Seperti itu ya. Oke. Variabel 2, variabel satunya juga yang terbesar ya. Ini 5, ini 7 ya. Oke. Nah, jadi kita ambil 1 dan 4 ya, supaya iterasinya nggak terlalu banyak ya. Oke. Kalau misalkan kita ngambil ngacak, nanti saya juga capek karena banyak iterasi ya. Oke, ini kita ambil yang jadi seed-nya adalah 1 dan 4 dengan koordinatnya adalah 1,1, yang 4-nya adalah 5,7 ya. Seperti itu ya. Nah, itu kita anggap sebagai centroid pertama. Oke. Di sini saya lambangkan dengan M ya, M1, M2 itu untuk centroidnya ya. Oke. Nah, terus di sini kita ukur jarak ya, jaraknya pakai Euclidean atau pakai apa terserah ya, biasanya biasanya pakai Euclidean ya. Oke, lanjut ya, biasanya pakai Euclidean ya. Nah, eh jadi lupa lagi ya. Oke ya. Nah, contohnya yang dua ini ya, contohnya yang dua ini, yang dua tadi nilainya 1,5 dan 2 kan ya. Di sini 1,5 dan 2 ya. Oke. Nah, terus kita ukur jarak Euclideannya ini terhadap nilai M1 ya, terhadap centroid pertama gitu kan ya. Didapatkan 1,12. Oke. Nah, terus terhadap M2 atau terhadap tadi yang koordinat titik 4 gitu ya. Oke. Ini didapatkan 6,1. Jadi kita dapat seperti ini gitu ya. Yang satu tentu terhadap satu dia itu 0 jaraknya, dan terhadap 4 dia itu jauh 7,21. Oke, Anda hitung semuanya. Setelah dapat seperti ini, kita lihat nilai minimumnya. Oh, ini ternyata di Android 1, ini ini 6, ini 1 kan ya. Ini maksud ke kelompok 1. Ini sama-sama masuk ke kelompok 1 aja dulu gitu ya. Oke. Yang ini 2, yang ini 2, yang ini 2, yang ini 2 gitu kan ya. Nah, setelah itu kita bangun centroid baru ya. Bangun centroid baru dengan menghitung rata-rata dari ini. Berarti ini kita jumlah rata-rata dari 3 ini ya. Untuk dimensinya ya, untuk setiap dimensi ya. Berarti 1, 2 dan 3 nih, ini kelompok pertama kan ya. 1, 2 dan 3 berarti di sini 1, 2 dan 3 kan ini kan ya. Kita jumlahkan dibagi dengan 3 karena ada 3 kan ya. Jumlahkan dibagi dengan 3, yang ini nih kita jumlahkan dibagi dengan 3, hasilnya 1,83. Oke. Nah, terus dimensi 2-nya ini juga kita jumlahkan ya, 1 tambah 2 tambah 4 jadi 7 ya. Ya, 7 dibagi 3 dapat 2,33. Ini 7 bagi 3. Ini adalah jadi pusat titik centroid yang baru. Ya, oke. Jadi bukan satu-satu lagi. Kalau satu-satu kan tadi miliknya si individu satu ya. Sekarang jadi baru M1-nya yaitu 1,83 dan 2,33. Nah, begitupun yang ini 4, 5, 6, 7. Oke. Di sini 4, 5, 6, 7 yang ini, di sini ada 4 berarti jumlahkan bagi 4 ya. Oke.
Jumlahkan baris 4 itu adalah rata-rata atau average. Makanya disebut dengan, rata-rata atau mean. Makanya disebut dengan K-mean. Gitu ya. Kalau K-median, ya dari sini dicari mediannya berapa, itu yang jadi center. Oke. Kalau K-mode, dari sini dicari modusnya. Kalau di sini nggak ada modusnya ya, sama semua. Kalau ini modusnya 3,5. Itu jadi modus. Ya, oke. Seperti itu. Simpel ya. Kalau kamedoid itu unik ya, nggak kayak tadi ya. Oke, kamedoid itu metodenya beda ya. Oke. Nah, jadi ini 5, 3,5, 4,5 dan 375 ini dapatnya 4,12 ya. Terus yang ini 755, 4,5 ini jadinya adalah 5,38. Itu jadi sekarang jadi sentroid yang baru ya. Setelah dari sentroid yang baru, maka kita hitung lagi nih, ya, hitung lagi ininya apa jaraknya terhadap sentroid pertama, ya. Jadi terhadap individu pertama, ya. Jadi kalau misalkan yang ini, ya, yang ini terhadap satu satu gitu kan ya tadi ya, oke. Nah, jadi didapatkan 1,57, ya, oke. Terus yang ini tadi nilai 1 gitu ya, nilai ini ya. Di sininya 1, di sininya 1. Di sininya ini yang 2 ya, yang 2 ya. Contohnya yang 2 ini ya, oke, yang 2 ini 0,47 ini dapat dari mana gitu ya. Oke. 0,47 itu adalah di sininya ini ganti ya, jadi yang ini ada 1,83, yang ininya adalah 2,33 ya. Yang ininya sama 1,5, 2. Nanti di sini akan dapatnya apa tadi 0,47. Gitu ya. Oke. Nah, terus yang ininya ganti M2-nya nanti dengan 4,12, yang ini diganti dengan 5,38. Maka nanti akan dapatnya 4,28. Lakukan itu untuk yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Oke. Nah, setelah didapatkan nilainya, ternyata si tiganya itu pindah dari klaster 1 ke klaster 2. Ya kan? Ya, karena jadi lebih dekat ke sini. Oke. Nah, karena ada individu yang berpindah, berarti kan rata-rata sentroidnya beda lagi sekarang. Berubah lagi kan? Hitung lagi rata-rata sentroid. Ya. Oke. Hitung laginya dari sini lagi ya. 1,2 ini 1,0 ditambah 1,5 dibagi 2. Berapa? 2,5 bagi 2, 1,25. Gitu ya. Oke. Nah, terus yang ini 1 ditambah 2 bagi 2. Berarti 3 bagi 2, 1,5. Berarti di sini kita dapat 1,5 ya. Ya. Oke. Sekarang untuk yang M2-nya. Untuk yang M2-nya berarti sisanya yang ini kan. Ya. Oke. 3 tambah 5 dan seterusnya dibagi 5. Ya. Yang ini pun dibagi 5 didapatkan 3,9 dan 5,1. Nah, nanti hitung lagi dengan yang ininya adalah yang pertama 1,25 ya. 1,25 di sini. Terus di sininya 1,5. Berapa dapat duanya? Oh, yang keduanya dapatnya 0,56. Ya, oke. Nah, terus yang kedua dengan ini 3,9 dan 5,1 dapatnya 0,392. Terus kita lihat lagi, oh ini nilai minimalnya ada di sentroid 1, ini 2, 1 juga, ini 2, 2, 2, 2, 2. Sama dengan sebelumnya. Sama, berarti udah stop. Berarti ini adalah cluster yang itu ya algoritmanya ya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita dari plot dua kelompok itu jadinya seperti ini ya. Oke. Ini yang pertama, ini yang kedua ya, ini yang ketiga dan ya. Oke. Seperti itu. Jadi nah, sekarang bagaimana kalau 3 kelompok ya? Kalau 3 kelompok tentu M-nya ada 3 kan? Ya. Nah, tapi di sini sentroidnya saya tentukan
1, 2, 3 aja ya. Nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Bukan yang keempat ya. Kan bisa. Kan kata Pak Irlan tadi boleh acak. Ya, boleh lah ya. Ya, tapi ya iterasinya lama ya. Nah, ini juga berurutan juga boleh gitu ya. Oke, seperti itu ya. Nah, terus di sini contohnya 3 ya didapatkan ini terhadap 1 gitu ya, terhadap koordinat nilai 1 ya. Ini jarak terhadap koordinat individual kedua, dan ini adalah jarak terhadap individual ketiga gitu ya. Nah, dari sini kita lihat yang ini klaster 1 dia sendirian gitu ya, karena yang terkecilnya ini ya kan. Yang keduanya yang terkecilnya ini 2, yang ini 3, yang lainnya itu yang terkecilnya ada di sini ya. Oke. Jadi 3 semua seperti ini. 1, 2, 3 semua. Ya kan? Ya, kelompoknya ya. Nah, sekarang berarti selanjutnya M1-nya masih tetap yang nilai 1, yang ini kan? Ya kan? Nilai apa? Nilai individu pertama. Nah, yang ini kan 1, 1 kan? Ya. Terus M2-nya masih tetap 1,52 gitu kan? Ya. M2-nya masih tetap 1,52. Nah, terus yang ini adalah rata-rata antara 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi rata-rata 5 angka 5 yang setelahnya ya. Didapatkan 3,9 dan 5,1 ya. Oke. Nah, terus dihitung lagi jaraknya ya. Dihitung lagi jaraknya, ternyata masih tetap yang ini 1, yang ini 2, yang ini tidak tergoyahkan masih di 3 semua. Oke, seperti itu ya. Oh, berarti udah ini ya, karena nggak ada yang berpindah kan, ya. Nah, berarti kalau misalkan 3 kelompok ya begini jadi, gitu ya. Kalau misalkan dia ada apa? Ada kalau misalkan ada yang berpindah, nanti hitung lagi sentroidnya yang baru ya. Oke, terus ukur lagi jaraknya terhadap. Ada yang pindah lagi sampai dia tetap gitu ya. Oke. Nah, ini untuk K3 cluster. Oke, penelitian saya yang pernah melibatkan analisis cluster, ya. Oke. Nah, jadi salah satunya adalah mengaplikasikan cluster di empirical based linear unbiased prediction, ya. Nah, yang ini untuk SAE ya, Small Area Estimation ya. Nah, jadi pada dasarnya dari Small Area Estimation ini ada, misalkan kalau kita mau mengestimasi, kalau ini ya, kalau di sini yang kita mau estimasi adalah pengeluaran per kapita ya. Oke, pengeluaran per kapita. Nah, dari pengeluaran per kapita itu kita bisa dapatkan, kalau ini kasusnya gini. Jadi pengeluaran BPS melakukan survei ya, terus mendapatkan nilai pengeluaran per kapita, tapi itu pengeluaran per kapita untuk level kabupaten kota, gitu ya. Nah, sementara kabupaten kota seperti tadi, dia itu dikatakan bahwa pengeluaran per kapitanya jelek, ya. Nah, terus mau di mana? Ya, kalau misalkan saya kabupaten kota itu untuk mendapatkan pengeluaran per kapitanya itu baik, terus dia itu harus bikin pusat perbelanjaan. Apakah pusat perbelanjaannya itu kalau misalkan Kabupaten Bandung harus tetap di Soreang atau di mana? Atau dibangunnya di Nagreg atau di Ranca Ekek seperti itu, ya. Sehingga yang mana sih yang kalau level kecamatan pengeluaran per kapita yang mana yang rendah itu yang harus di push itu yang mana, ya kan? Nah, BPS gak punya itu, karena BPS itu definisi untuk samplingnya adalah untuk pengambilan keputusannya adalah untuk per kabupaten kota, gak ada keputusan per kecamatan seperti itu ya. Nah, maka dengan menggunakan SAS Small Area Estimation, jadi area kecamatannya itu area kabupaten itu area yang besar, yang small dari area kecamatan kabupaten kotanya itu di bawahnya, level di bawahnya adalah kecamatan gitu ya. Nah, kita akan mengestimasi kecamatan itu gitu ya, pendapatan per kapita di kecamatan ya. Masalahnya si apa? Si eh,
kabupaten kota lagi. Si kecamatan itu ya hasil surveinya ya itu kan dia itu prosesnya sampling ya. Berarti di sana ada beberapa kecamatan yang nggak ada sampelnya, nggak keambil ya. Nah di sini contohnya untuk di Jambi ya, di kecamatan Pangkalan Jambu dan Jujuhan Ilir. Ini dia itu nggak keambil sampelnya. Kalau kecamatan lain keambil, tapi karena untuk estimasi kabupaten kan mungkin aja ada kecamatan yang nggak terambil, gitu ya. Oke. Kalau jadi kita nggak bisa merepresentasikan per kecamatan, terutama untuk Pangkalan Jambu dan Jujuhan Ilir ini berapa, karena sampelnya ada toh nggak ada juga, ya kan. Nah jadi dengan menggunakan small area estimation ini kita akan membuat model gitu ya berdasarkan X-nya itu dari data lain, bukan data hasil survei apa Susenas, bukan ya, ini Susenas ya. Nah jadi kalau Susenas si Pangkalan Jambu dan Jujuhan Ilir itu nggak ada yang tersampel gitu ya. Oke. Nah, jadi uh, tapi BPS punya data lain yaitu data PODES atau potensi desa, ya. Nah, dari data potensi desa kan kalau itu mah semua desa harus ngisi, ya. Kalau nggak ngisi kan gajinya dipotong kali ya. Oke, jadi desa itu mau nggak mau kan dia ngisi ya. Jadi datanya lengkap. Se-Indonesia setiap desa datanya lengkap ada, ya. Sehingga di sini ada istilahnya jarak antara kantor desa ke kantor kecamatan berapa dan seterusnya gitu ya. Pokoknya indikator-indikator tentang desa ada di sini, ya. Nah, terus dicarilah di antara beberapa banyak indikator-indikator tentang desa gitu ya, mana yang paling berhubungan dengan per kapita per kecamatan. Ya. Nah, jadi kayak regresi. Yang ini adalah X-nya, ya, yang ini adalah Y-nya. Tapi Y-nya ada yang bolong 2, ya. Oke. Jadi yang bolong 2 udah aja dulu ya. Kalau misalkan dari 100 ya, kita bikin model dulu untuk yang 98 kecamatan. Kita punya modelnya, ya. Setelah kita punya modelnya, kita taksir Y-nya untuk yang 2 sisanya dari model yang di-generate dari 98 kecamatan. Jadi kan bisa naksir yang ini. Ya, prosesnya seperti itu ya. Nah, tetapi, nah, maksudnya SAE-nya sampai sana, sampai tadi ya, yang saya ceritakan ya. Oke, nah, tetapi setiap kecamatan itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, ya. Setiap kecamatan itu mempunyai karakteristik desa yang berbeda-beda. Yang satunya misalkan, yang satu itu seperti halnya kecamatan kalau Kabupaten Bandung ya. Kalau Kabupaten Bandung itu Kecamatan Rancaekek, kalau Anda main ke sana kan masih gampang nyari makan, ya. Oke. Kalau ke Rancaekek kan ya masih gampang nyari makan, masih ada mall walaupun mallnya kecil gitu ya sebagainya gitu ya. Tapi kalau Anda masuk ke Nagreg itu akan susah gitu ya. Untuk cari makan, akses ke rumah sakitnya susah. Kalau Ranca Ekek mungkin lebih dekat, masih dekat ke AMC gitu ya. Nah, jadi setiap kecamatan tentu beda-beda karakteristiknya kan. Ya. Nah, sehingga kita tidak bisa memberikan model yang sama karena padahal karakteristiknya berbeda-beda, ya kan? Nah, sehingga ya ajuan dari kami di sini adalah sebelum dimodelkan si perkecamatannya itu di klaster berdasarkan XX. Berdasarkan XX yang tadi yang dari Podes itu mana yang mirip-mirip lah, ya. Oke, yang fasilitas kesehatannya banyaknya fasilitas kesehatan mirip gitu ya, dan lain-lainnya mirip ya. Oke, nah sehingga terbentuk 4 klaster ya, ini pakai Kamedo ya. Terbentuk 4 klaster ini untuk klaster untuk kecamatan pertama, klaster pertama untuk kecamatan-kecamatannya adalah ini dan seterusnya, ini banyak ya. Oke, bayangkan satu provinsi Jambi ada berapa kecamatan, kan banyak ya. Oke. Nah, jadi di sini
ada 141 kecamatan ya. Oke, semua. Nah, jadi sekarang, nah yang dua ini, yang tadi, yang dua belum ada nih, Pangkalan Jambu dan Jujuhan Ilir, ini ada di mana? Ya, Pangkalan Jambu dan Jujuhan Ilir ternyata ada di sini. Dua-duanya ada di sini kebetulan. Ya, nah jadi model tadi yang kita buat itu tidak berdasarkan keseluruhan, tapi cukup dari yang ini aja untuk mengestimasi Pangkalan Jambu dan Jujuhan Ilir. Karena dia itu mempunyai karakteristik yang sama. Jadi wajar kalau modelnya itu dimasukkan ke sini. Gitu. Ya, oke. Nah, kalau misalkan ya, kalau ini makan dua-duanya ada di sini. Misalkan Jujuhan Ilir ada di sini, Pangkalan Jambu ada di sini. Berarti kita dari dua masing-masing beda modelnya. Model untuk Pangkalan Jambu di sini, Jujuhan Ilir di sini, dan model untuk Pangkalan Jambu di generate dari kecamatan-kecamatan. Itu cerita. Ya, oke. Nah, jadi ya kita harus kreatif dalam memakai klaster ini, ya. Tidak harus selalu jadi pemeran utama, ya, si klaster ini, ya. Dia itu bisa juga menjadi pemeran pendamping, tapi dia itu berperan penting gitu ya. Jadi di sini kan peran utamanya SAE ya. Ini EBLAB ya, yang apa? Yang pemeran utamanya adalah SAE EBLAB gitu ya. Tapi dia itu ya memberikan ya apa? Kita menambahkan klaster di sana untuk mendapatkan hasil model EBLAB terbaik gitu ya. Karena apa? Karena kita mendapatkan model EBLAB dari kecamatan yang mempunyai karakteristik yang mirip atau sama seperti itu. Oke, Oke, sampai sini sudah cukup ya.